Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pernah nggak sih kalian ngerasa capek? Tapi bukan capek fisik, bukan karena lari pagi atau habis begadang semalaman ngerjain tugas, tapi capek yang nggak kelihatan, yang bikin kita tiba-tiba pengen tidur aja seharian, tapi tetap gak bisa tenang, yang bikin kita nangis, tapi gak tahu kenapa. Hari ini, banyak dari kita hidup dalam tekanan yang gak pernah benar-benar kita obrolin. Tekanan dari tugas kuliah yang gak ada habisnya, tekanan dari ekspektasi orang tua yang mungkin gak pernah kita ceritakan. Tekanan dari media sosial yang diam-diam bikin kita ngerasa hidup kita tuh kurang berhasil. Dan kadang, tekanan dari diri kita sendiri yang terus bilang, kamu belum cukup baik. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Semua orang sibuk ngejar sesuatu, skripsi, karir, organisasi, bahkan konten. Tapi, di balik semua aktivitas itu, banyak hati yang sebenarnya lagi sekarat pelan-pelan. Ada yang kehilangan arah, ada yang kehilangan motivasi, ada juga yang kehilangan semangat hidup. Tapi, tetap pasang senyum biar gak kelihatan rapuh. Tapi tenang, hari ini kita bukan mau judging, bukan mau bilang kurang iman atau kurang syukur. Kita gak di sini buat nyalahin siapapun. Justru sebaliknya, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Islam sangat peduli sama hati dan kesehatan jiwa kita. Teman-teman, Islam bukan cuma agama sholat dan puasa, tapi juga agama yang memperhatikan ketenangan batin, kedamaian jiwa, dan keseimbangan hidup. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersedih, pernah takut, dan juga pernah merasa sendiri. Para nabi dulu juga manusia yang pernah merasa putus asa, tapi mereka tetap berdiri karena mereka dekat dengan Allah. Jadi, di kajian ini kita mau bahas gimana caranya menjaga kesehatan mental dari sudut pandang Islam. Oke teman-teman, zikir yang bisa jadi self healing tentang bagaimana Allah itu maha mendengar dan maha peduli. Dan juga kita akan belajar mempelajari kisah-kisah para nabi yang diuji secara mental, tapi tetap tegar dengan cara yang elegan. Selamat datang di materi Islam dan Mental Health, keseimbangan jiwa di tengah tekanan zaman mahasiswa. Semoga jadi ruang aman dan ruang nyaman untuk hati-hati yang sedang belajar pulih. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bicara soal mental health atau kesehatan jiwa, sebagian orang langsung menganggap itu masalah orang lemah. Padahal dalam Islam, kesehatan mental adalah bagian dari kesempurnaan manusia. Jiwa yang sehat, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sejak awal telah menempatkan hati sebagai pusat kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, ialah kolbun atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu teman-teman, mari kita lihat 3 konsep Islam yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental. Yang pertama, zikir untuk menenangkan hati yang gelisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bukan sekedar mengucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar saja. Zikir adalah hubungan langsung antara hati kita dan Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, kita sedang menyambung jiwa yang gelisah dengan sumber ketenangan yang hakiki. Kalau kita terbiasa menyambut stres dengan scrolling media sosial, coba sesekali kita hadapi stres itu dengan wudhu. Ambil sejadah dan zikir dalam gelapnya malam. Insya Allah kita akan merasakan ketenangan yang berbeda. Yang kedua, tawakal untuk menyerahkan hasil, bukan menyerah. Tawakal bukan berarti kita pasrah, bukan berarti malas. Tapi tawakal adalah kesadaran bahwa kita hanya manusia yang berusaha.
dan hasil akhir sepenuhnya hanya urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya, dan Allah menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Banyak mahasiswa merasa stres karena hasil tidak sesuai ekspektasi. Padahal yang Allah nilai bukan seberapa tinggi IPK kamu, tapi seberapa kuat ikhtiarmu dan seberapa ikhlas hatimu. Yang ketiga, sholat untuk rehat jiwa dari dunia. Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai pelarian dari tekanan dunia. Beliau bersabda, "Qurratu aini fis shalah." Penyejuk mataku ada dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat bukan cuma ritual, tapi terapi harian jiwa. Dalam sujud, kita berada di posisi paling rendah secara fisik, tapi sejatinya sedang berada di posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lelah, jangan langsung lari ke drama Korea atau Americano nih buat teman-teman. Coba larikan diri kita sejadah, lalu curhat deh sama Allah. Selain melihat dari 3 konsep yang sudah kita sebutkan tadi, kita juga bisa ambil pelajaran dari kisah para nabi. Bagaimana tekanan mental yang dihadapi para nabi mampu menjadi suatu hikmah. Yang pertama, kita bakal belajar dari kisah Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub dianugerahkan putra, yaitu Nabi Yusuf. Di mana tatkala Nabi Yusuf alaihi salam kita belajar dari kisah Nabi Yakub alaihi salam. Beliau kehilangan anak kesayangannya, Yusuf, selama bertahun-tahun. Ia menangis sampai matanya buta, tapi ia tetap bersabar dan berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Quran Surah Yusuf ayat 86. Yakub tidak pura-pura kuat. Ia tetap tegar, tapi jujur tentang kesedihannya, dan tempat mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit parah, kehilangan keluarga, kehilangan harta, dan beliau berkata dengan lembut, "Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin." Ingatlah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dari kisah Nabi Yusuf, beliau tidak mengeluh, tapi tetap menunjukkan pengharapan penuh kepada Allah. Yang ketiga, kita belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengalami tahun kesedihan ketika istri tercintanya Khadijah dan paman yang selalu menjadi pelindung dan pendukung dakwah Nabi kala itu, Abu Thalib alaihi salam, wafat. Tapi Rasul tidak pernah berhenti berdakwah. Ia bersedih, tapi tidak pernah putus asa. Nah, teman-teman, setelah kita ngobrolin gimana para nabi juga pernah mengalami masa-masa berat, bahkan sampai meneteskan air mata, merasakan kehilangan, kesedihan yang mendalam, kita sadar bahwa ternyata gak apa-apa kalau kita juga ngerasa lelah, teman-teman. Itu bukan tanda kamu gagal jadi hamba Allah. Itu justru tanda kamu bahwa kamu manusia, tapi hidup tetap harus berjalan, bukan? Jadi teman-teman, kita tetap harus bangun pagi, ngerjain tugas, kuliah, rapat, ngejar deadline, dan ngejaga hubungan sesama orang di antara kita. Dan di tengah semua itu, kita perlu punya senjata untuk tetap waras, biar hati kita gak gampang ambruk dan pikiran kita tetap terjaga. Nah, di bagian ini kita bakal bahas tips-tips Islami yang bisa banget nih bantu kita menjaga kesehatan mental. Terutama buat kita-kita yang lagi di fase paling sibuk, paling dinamis, dan kadang paling bingung juga, yaitu fase mahasiswa. Karena ternyata Islam tuh gak cuma sekedar ngatur ibadah yang wajib-wajib aja, tapi juga ngajarin kita gimana cara jaga diri kita, jaga hati kita, dan tetap waras di tengah tantangan zaman
Yuk kita bahas tips itu satu persatu. Oke, jaga hubungan dengan Allah, tapi jangan memaksa diri gitu. Bukan berarti malas ibadah ya, tapi kita jangan menganggap ibadah itu beban tambahan buat diri kita. Sholat, zikir, doa, itu bukan sekedar kewajiban, tapi sumber kekuatan batin. Kalau lagi down, gak harus langsung sholat tahajud 3 jam atau zikir 1000 kali. Mulai dari apa yang ringan. Bicara ke Allah pelan-pelan, minta dikuatin. Allah tuh gak pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang remuk gitu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dari ayat firman tersebut, kita bisa mengambil bahwa normalisasi istirahat dan menolak beban berlebih. Istirahat bukan dosa. Capek itu bukan aib. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja gak 24 jam berdakwah. Beliau juga istirahat, tidur dan ngobrol santai. Kita mahasiswa yang kadang suka merasa gak enakan buat nolak tugas tambahan atau permintaan orang. Tapi kalau semuanya diturutin, siapa yang jaga mental kita? Sesekali boleh kok kita bilang tidak pada sesuatu yang melelahkan secara emosional. Itu juga bagian dari self-care yang islami. Yang ketiga, curhat ke Allah, tapi jangan ragu cari bantuan manusia. Kita percaya Allah Maha mendengar. Tapi itu gak berarti kita harus simpan semua sendiri. Rasulullah SAW pun dulu curhat ke sahabat-sahabatnya. Para sahabat juga saling cerita, saling dengar, juga saling menguatkan. Kalau kamu butuh cerita ke teman, ustadz, mentor, atau bahkan ke psikolog, itu bukan tanda kamu gak kuat. Itu tanda kamu peduli sama diri sendiri. Yang ketiga, yang keempat, latih syukur tanpa mengabaikan rasa sakit. Kadang orang bilang, bersyukur dong, kamu masih lebih enak daripada orang lain. Tapi bersyukur itu nggak berarti kita nggak boleh sedih. Syukur dan sedih bisa jalan bareng. Kita bisa bilang, alhamdulillah aku masih punya keluarga. Sambil tetap jujur, tapi aku lagi sedih nih dan butuh waktu buat pulih. Islam mengajarin kita untuk jujur sama diri sendiri. Bahkan bukan untuk berpura-pura kuat demi terlihat bahagia. Dan yang kelima, perbanyak interaksi yang bikin hati hangat. Teman-teman, bertemu dengan orang-orang yang positif, mengobrol sehat, ikut kajian, komunitas, mentoring keislaman, itu semua bisa jadi tempat recharge hati kita. Kalau media sosial udah bikin cemas dan ngerasa gagal terus, coba detox sejenak. Cari circle yang gak toksik, yang bikin kita ingat bahwa hidup ini bukan cuma soal pencapaian, tapi juga tentang ketenangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah semua yang kita bahas hari ini tentang realita mahasiswa, tekanan batin, dan bagaimana Islam memeluk kita di tengah lelah dan luka, semoga kita bisa menyadari satu hal penting, bahwa kita nggak sendiri, bahwa capek itu manusiawi, dan bahwa Allah selalu dekat bahkan ketika kita merasa jauh. Jangan pernah merasa bahwa perasaan sedihmu itu tanda kamu gagal jadi muslim. Jangan pernah mengira kalau kamu nangis malam-malam itu artinya kamu lemah iman. Karena bahkan Nabi pun pernah menangis, pernah merasa sendirian. Tapi yang mereka lakukan adalah tetap melangkah walau pelan. Nah, mental health itu bukan tentang harus bahagia terus, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati tetap hidup walau hari-hari kadang terasa berat. Dan dalam Islam, menjaga hati itu bagian dari ibadah. Menjaga diri itu bagian dari syukur, dan berjuang untuk sembuh itu bagian dari takwa. Jadi, kalau kamu hari ini sedang merasa gak baik-baik aja, gak apa-apa. Kamu manusia, wajar. Kamu berhak lelah, tapi jangan menyerah. Berhak istirahat, tapi jangan berhenti berharap. Ingat, Allah itu tidak melihat seberapa sempurna kita menjalani hidup, tapi seberapa tulus kita berusaha kembali meski sambil tertatih-tatih. Maka mari sama-sama kita jaga hati kita dengan zikir, dengan doa, dengan istirahat yang cukup, dengan circle yang sehat, dan kalau perlu dengan bantuan profesional, yang semua itu bukan bentuk kekurangan, tapi bentuk kasih sayang pada diri sendiri, dan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kajian ini dengan ayat yang indah yang Allah firmankan dari surat Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati
jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Inilah target hidup kita. Bukan sekedar sukses dunia, tapi menjadi jiwa yang tenang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.